halaman 173 ya, 173. Tepatnya dimulai dari 173 nanti sampai beberapa halaman ke depan. Di sini dikatakan oleh Sayyidina Nabi Salam, jadi ada cerita. Ya, saya ulang lagi ya, kelebihannya kitab ini adalah misalnya satu cerita yang linear tapi nanti menjadi kesimpulan hukum. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti, makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab itu bilang apa? Al-Qibtiyah, apa? Al-Qibtiyah. Sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibtiyah, artinya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah karena Misro itu artinya kota. Namanya itu ya Qibtiyah itu. Kalau Misro itu namanya apa? Kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Fir'aun, digolimi, kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri ke Madian ini dirawat sama Nabi Syuaib. Nah, asal mula cerita, beliau di kawasan Madian. Saya pernah di Wadi Musa itu, sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Nah, beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajada ummatan minan nasi yaskun, orang rame-rame mengambil air. Terus wajada min dunihim imra'ataini apa? Tajudan. Qala ma khatbuhuma, terus qala ta la nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Ada orang apa ngambil air, terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak, karena Nabi itu enggak boleh jelalatan. Tapi yang jelas cantik, karena putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Bukan, memang gitu, Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu enggak boleh jelek, karena nanti jadi ma'rojan lil taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu mengaturannya gitu. Enggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi Nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena nggak ada Nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena takdir. Karena ulama itu harus satu. Jadi pada marisi yang lain-lain berat ya sudah. Akhirnya ini cerita, tapi ini nyata. Artinya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan, kalau berebut pasti salah, dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wa'abuna syaikhun kabir, kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat. Terus Nabi Musa ada batu besar gitu, cara Jawa diangkat, digerukak, cara Jawa itu diangkat kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya ya sudah, kamu ngambil air di sini, kata Nabi Musa. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi. Dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda, ini kali ini ada katanya ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi, yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi nyifati cowok itu, saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyidina Nabi Salam, adatul akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi nggak bisa kita cara Jawa modal matur nuwun itu nggak bisa. Jadi itu keliru, itu nggak modal itu. Sehingga dibabkan faslun fi mukafaatil ihsan bi misli al-afdhalah. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah, ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh, asal baik betulan. Saya ini orang baik, tapi saya ini butuh sesuatu.
Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih upah itu nggak baik karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang terus bilang inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Jadi apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama Anda itu beda. Saya ulang lagi ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngendikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi upah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi ada kalimat ajroma saqaitalan, pakai kata ajrum, ujur, upah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafa'ah, saya ingin membalas jasa. Tapi oleh putrinya itu dibahasakan apa? Upah, jadi lebih kasar gitu kan. Terus singkat cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau di belakang. Kata cerita itu entah kena angin entah apa, yang saya nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok gitu. Agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul Mbak. Sudah Mbak, kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu, baru saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Syuaib di belakang. Terus kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, soalnya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang nggak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu kayak ini dapat apa? Balasan. Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik itu rahmatur nuwun tapi menjamin. Pokoknya adu tradisi besar yang luhur tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai usia putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi putrinya Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini qawiyun amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apa, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab lihat gitu tuh kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak, karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Padahal orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit itu sudah mewahnya, bukan main. Di sini alhamdulillah tidak mewah. Karena yang lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu qawi karena bisa ngangkat batu? Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu. Tadi tumit, tadi hanya tumit. Terus minta kita di belakang. Karena Nabi Syuaib tahu arahnya putrinya itu senang, terus masyhur itu. Terus Nabi Syuaib mendikan inni uridu an unkihaka ihtabnatayya hataini ala an tajurani sama yang hijab. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya, tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syuaib itu pedagang, jadi kalau gratisan nggak mau. Jadi Nabi Syuaib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syuaib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asyam. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau menghentikan perdagangan berarti beliau ditakdir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syuaib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu menghentikan beliau auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asyam. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian ya, dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putrinya. Terus kata Nabi Syuaib, fa'in asmamta asron famin indik. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun maka ya nggak apa-apa. Ada kalimat lain, wa ma uridu an asyqa alaik. Tapi saya tidak ingin memperberat kamu. Jika cerita Nabi Musa akhirnya mau. Terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10
Nabi Syuaib itu dikasih tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu tidak dari bapaknya tapi dari mertua. Makanya terus sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertua itu. Itu ya agak ada sejarahnya. Jadi kadang-kadang mantu itu sopan itu harus dicurigai. Kan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta di mana-mana ada satu mantu di rumah. Itu kadang model balsem dapat warisan. Jadi kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem salon pas, kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan sama hidup. Itu tidak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram karena trik kategorinya. Karena dalam faraid itu mantu enggak termasuk ahli waris. Ngomong enggak ganggu, dalam faraid mantu itu orang enggak ganggu. Tapi ada sejarahnya mantu dapat apa? Tongkat sakti. Tapi intinya yang jasa besar Sayyidina bin Abi Salam adalah satu tarikh, satu manakib itu menjadi hukum fikih. Itu kelebihan Sayyidina bin Abi Salam. Sehingga beliau itu semua cerita yang kelihatannya biasa saja, beliau tahu kalau itu menjadi ahkam fikih. Dan di sini betul yang dikatakan ulama di Quran ada 1000 hukum, 1000 cerita, 1000 pelajaran, 1000 itu sebagian besar itu bukan langsung bahasa hukum kayak di kanon-kanon ilmiah itu enggak ya, memang bahasanya cerita biasa. Tapi di situ akan menjadi satu pelajaran betapa pentingnya seseorang peduli sama perempuan. Buktinya Nabi Musa tadi langsung peduli sama perempuan. Betapa pentingnya satu peradaban. Kalau laki jalan sama perempuan, sebaiknya perempuan yang di belakang, kalau lakinya yang di depan. Padahal di kondisi yang seharusnya perempuan di depan karena ini yang tahu jalan. Terus betapa pentingnya mukafa'ah, kalau ada kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, tidak gratisan. Terus betapa pentingnya tradisi besar. Kata Nabi Musa, kita ini dari keluarga yang punya tradisi. Kalau berbuat baik itu tidak minta imbalan, juga ada ini dapat imbalan. Nabi Syuaib membalas kita juga dari keluarga besar dan tidak ingin ada orang berbuat baik kemudian tidak dibalas. Itu kan luar biasa. Itu kalau di tradisi saya, keluarga kiai itu memang harus seperti itu. Kalau ngajar ya ngajar. Saya itu tidak pernah kepikiran di UI, di Wongke atau di masyarakat. Ya kalau ngajar ya ngajar saja. Sehingga dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus. Ditanya kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Terus kata Nabi Isa ibadah itu tijar, ini ibadahnya pedagang. Kalau makan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah itu tijar. Terus jalan lagi ketemu orang yang sama yang kurus yang ibadah terus, ditanya kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Kata Nabi Isa, ibadatul ibad, ini ibadahnya para budak. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan, jamu majikan, jamu rektor, jamu pimpinan itu namanya ubad, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus kelompok ketiga itu orangnya happy. Coro Jawa itu badannya kumis itu nyaman, air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman, terus ibadah ya nyaman. Ditanya kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabungin ibadatul muhibbin, ibadahnya orang yang mencintai. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis qudsi Allah ngendikan gini, ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ingin masuk surgamu ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Terus kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto aku masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan saya tidak menciptakan surga wala naran dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan an uto apa terus aku itu ora pantes mbok sembah. Ya tetap pantes Gus. Nah itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya ini kan orang yang sering bikin analogi tentang ilmu-ilmu hakikat. Misalnya gini, sama tak tanya, ini warnanya apa? Sama jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak?
Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali, enggak ada yang bayar yang jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalamnya. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran, misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam, ikhlas gak kamu? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti gak jadi dosen jadi wali nanti repot. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali gitu. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Bisa masalah kan, masalah di rumah maksudnya, gak masalah di kamu. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, andai kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya enggak lah, mesti rugi, ngapain dengan masalah gitu. Makanya sebenarnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena, tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat rahman, sangat ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala apa? Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur. Suatu saat Robi Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor, ngerti nggak apa? Obor itu. Yang satu bawa air 1 gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau membakar surga dan memadamkan neraka. Terus kenapa? Doanya Robiah yang paling masyhur gitu. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri, tidak usah diisi yang saya saja. Karena ini sudah ilah darajatil hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UI tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan nggak pramugari lagi, maka nggak perlu senyum. Kasihan suaminya. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus mengajar, di rumah tidak pengajar tapi penghajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Allah itu Tuhan, di mana-mana Tuhan, kapanpun sebagai Tuhan. Nah, di sini ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran, ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fattakun naro itu dengan fattakuni itu banyak fattakuni sebetulnya. Karena kalau fattakuni itu ilmu hakikat, jadi fattaku mongko wedya sira kabeh ning ingsun, kamu takutkan saya, takutlah kepada saya. Ya ulil albab, kalau kamu punya akal. Jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah, bukan takut sama neraka. Makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid, mubalignya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai ke ori jahannam paling bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa ini susahnya. Benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan kedalamannya neraka itu menghabiskan meteran berat. Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Kamu bayang. Semua cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil.
kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu? Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa mbak. Terus masyhur itu saya dinarikan at-ta'jizu an wasfi makhluqin mislah. Masa ngadepin neraka saja sesusah itu? Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan Allah. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Jika semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak, karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam itu hanya karena ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam saya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak membuat neraka atau kita ini adalah orang yang sudah peduli sama pendidikan. Jangan dosen apa enggak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus gitu. Peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim. Nah, itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsinya. Itu termasuk yang diajarkan Sayyidina Bid'ah Salam. Sehingga kita kalau maknani fatakun naro sama fatakuni watakullah, kualitasnya itu tentu tinggi fattaqullaha atau fattaquni ya, karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya, sebagai Tuhan, sebagai Allah, bukan nunggu karena Allah bikin surga atau neraka. Itu dalam ilmu tasawuf. Tentu kita mungkin kelasnya ada sampai seperti itu dan tidak perlu seperti itu nanti. Sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujar, apa? Ibadahnya para apa? Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah jadi mitra dagang itu sopan gak kira-kira? Ya Allah tak sembah loh, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke kata Allah, kamu nyembahnya nggak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Ya nanti kan jadi panjang, apa? Makanya masyhur itu ada guyonan, ini guyonan suci tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa gitu. Terus gak pernah masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat terus ditoat terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orangnya. Ya Allah, ibadah saya katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan? Kamu amalnya hanya 80 tahun, dan surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Akhirnya ya sudah pasti sama masuk surga karena fadl kamu, karena dan jadi sudah karena artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian, sudah sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubban. Ya, orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai Allah. Ya ibarat gini, bapak-bapak yang nggak punya wanita lain atau nggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man. Kalau karena takut sekali nggak konangan itu ya, ya sudah lampu merah. Ya. Tapi kalau karena cinta, konangan ya tetap nggak macam-macam. Ya. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah salimah, bahwa kita menyembah Allah ya karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Nah, itu bedanya. Makanya Nabi Musa kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syuaib itu ikhlas. Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi, kan bandeng kalau di kawan lain gimana ya? Akhirnya Nabi Syuaib ya sudah daripada gitu terus ya teruskan. Jadi ini faslun fi mukafatil ihsan bimisli al-afdal, pakai cerita qalat inna abdi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita. Terus cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat menghentikan qalu salama. Terus Nabi Ibrahim ya qala salam. Jadi yang agak aneh, tapi
tapi mirip saja. Wastaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikron wa radda ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qadran. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anaknya sapi loh bahasa Indonesia. Pedet, masa bahasa Indonesia pedet? Apa? Anak sapi. Wah, alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi, pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi. Sapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi atau pedet tadi. Kenapa nyaurnya pakai, bayarnya pakai sapi? Terus Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ya, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata bangun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba, tapi yang ngaramno medit. Ya orang-orang soleh sok ngaramno riba itu ngaramno riba, tapi nggak ngaramno medit. Sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medit yang haram. Sudah ini nggak usah didalam kan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, loh. Riba yang haram, dikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Februari, sekarang Februari, Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nabi saya yang menelpon ya pakai pulsa, kirim putusan ya pakai putusan dan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nadianya dia ke saya aja sudah nggak bisa tiket. Berapa? Tapi sampai bisa mulai, salahnya sendiri tak ya repot. Sampai nagih itu ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan medit itu fikir. Itu aja nggak usah diteruskan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Medit, nyaurnya sapi. Ketika ditanya jawabnya Nabi, khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling pusing kan begitu, paling pusing. Biasanya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai pastinya, biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70, itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 kemudian tukaran, bentrok ya. Makanya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu senangannya, oh pas itu aku mau tolong ewu, saya tak selalu tolong ewu itu dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, dibayar sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini, andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi jadi kiai kan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jangan jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Dulu ya bayarnya sapi saja, saya tidak mau jutaan. Tapi ternyata yang utang ini beredar. Dulu sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya sudah keren. Wah repot kalau gitu. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya. Itu nak urip satu mula, nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam itu yang mantel karena itu singal kan. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa? Karena kita riba ya takut, medit ya takut. Misalnya saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya udah Gus. Asal mau sapi, jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya di sahur 20 juta. Lalu itu sapi 100 juta, berarti kurang 5.
Lalu takon ngiling-ngiling, sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar, ya itu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, oh sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di sini. Makanya konveksi hutan, saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu buyut saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geladak saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dimulai dulu itu hanya 700. Maka ada anekdot, ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Sudah ini enggak kajian debat tentang itu, malah jadi fitnah. Saya yang jelas saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya. Haram itu mesti aman deh. Riba yang haram, medit ya. Ada cerita apa? Nabi itu wastak Rasulullah bikron tapi warudda ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang, di semua riwayat apa? Bukannya pedet, nyawanya itu sapi, jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Bisa teruskan. Faslun fil ihsan bil gharsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW mengenai ma'min muslimin yang bisu gharsan ilaka nama ukila minhu sodakota wa masuri minhu sodakota. Jadi Nabi itu kadang ngendikan wa ma'akala sabu fawalahu sodakota. Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sudah. Bahkan Nabi ini kan ada yang mencuri juga sudah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada makanya uniknya Nabi ngendikan wa masuri qaumin ya sodako, yang dicuri pun nanti berstatus sodako. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung kan, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu, itu kalau ditabui atau disalahkan itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medite ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu jadi perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalahkan siapa? Nyalakan yang dibikin, menyalahkan yang itu. Nyalakan yang dibikin. Lah yang nyuri akan karman salah, jadi gak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngintikan kalau ada orang punya tanaman, kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih sulit kok. Maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif. Namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab saja. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, temen-temen akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fakir itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli belum kamu. Ya. Dikatakan tamu itu warung untuk tamu. Jadi di fakir itu didiskusikan seperti itu. Nah. Kalau dikatakan, ya coba itu status kamu makan itu apa mas? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat itu. Jadi perdebatan
seru itu. Namanya bek mu'ato. Fikih itu bakas bek apa? Mu'ato. Bek mu'ato itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Ya salah lagi, tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per satu itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata baik penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi efsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih andai kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual, karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akarnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, punya saya. Mau apa kamu? Kamu aja selonang-selonong makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marung itu sampai bakalnya mantel. Teman saya modal, Bu, ini gedang goreng gini pinter 1.000 deh, ini dibayari 1.000 baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, ini pinten, ini telah goreng harganya pinter 1.500 dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung ini yang ngelok uang. Jadi kadang orang bener itu yang repot no. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab polimaritum. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung mononya kok kena butuh yang berjubuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja, Gus, nggak usah berarti Gus Pak ngalautan nyolong ya enggak? Kamu itu nggak nyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngendikan bahwa masuri kaum sodako yang dicuri pun berstatus sodako, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekok. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sodako nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok distatuskan sodako. Dari definisi nyuri ya memang nyuri enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sodako. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sodako? Ya nyurinya ada, sodakonya juga ada. Ini jelas, ini hadis sodako. Wama suri kominhu sodako. Terus wama akalas sabu fawalau sodako. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sodakonya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'ato. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'ato itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat, tidak ada ijab qabul. Ya itu tadi kayak orang marung tadi. Orang marung lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih sendiri. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba saya naik bis, biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajak ke sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai ada pintar ya kebun itu 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum ada bayar kita punya apa? Pinjam apa gasal? Nak pinjam apa gasal? Dikatakan gasal kan ya, supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjam, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fakir itu punya sekian PR.
Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun, bab bagaimana transaksi sing ulima ridho, tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti ridho. Ya kayak tadi, namanya bakul, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang paling masalah kan punya estimasi. Kemudian nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang itu, mesti pesan saya, tolong tarik harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu, pasti didiam dia itu disuruh apa, nulis apa, tarik apa. Karena kalau akad-akatan terus kan capek nih yang bakulnya. Ampun tuh dia kalau badan yang bentuk gedang goreng harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Waisel itu gak pernah diwasel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waisel itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan dari uang saya, tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu masih ada orang sufi itu. Kalau cumi kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu. Yang kamu terima itu tidak uangnya berapa, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak? Misalnya wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh tidak? Itu kalau menurut teori profesional kan tidak boleh. Miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit gak? Wah ini bisa panjang kalau secara makanya begitu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu jika di kampung-kampung saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang pengembala, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan itu gimana? Ngomong kok pamit ya cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh, entah kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan di Nampanan. Itu Pak Rektor tahu kan pernah mondok. Di Nampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya di Kudus. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang Pak Rektor itu nggak berani bisa karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan ikan makan. Ya semuanya nunggu. Ayamnya dapat, dihabisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nah ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Itu digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah tuh dengan satu gak apa-apa, semuanya ikut karena ngasih tahu ternyata Pak Haji itu gak apa-apa kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan itu bukan ayam tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Disembelih kambing bukan ayam lagi, ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diem semua, takut semua. Terus ada santri cerdas, ini sudah di majelis kok tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi diem.
ngempet emosi. Wal kadhimin al itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kayaknya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Nah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran gitu. Nah cerita di kampung juga seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan kan gitu. Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan beul mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa terus uang ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sah. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang seperti di kampus-kampus seperti SD. Kalau gabungnya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susuk kembalian sendiri. Itu menurut Hanifah sah, dimasukkan bab mu'atoh, menurut definisi awlima ridho. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi dicopot-copot, lalu pinjam HP-nya, mesti tersinggung, ngono kok paham itu pinjam pulpen. Kemudian pinjam pulpen itu haram. Yang namanya pinjam itu sesuatunya utuh. Kalau pinjam pulpen kalau enggak itu mangsinya. Pinjam HP, pulsanya kalau enggak. Kalau nurutin gitu, wah kita dosa terus. Mau pinjam mau ada yang apa? Berkurang. Definisi isti'arah atau arah itu maaf bapak ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjam mau ke kamar belakang, airnya terkurangi kan? Tapi masa redaksi saya pinjam kamar mandinya, minta airnya. Itu konversi saya berbuat tersinggung. Kok segitunya gitu. Maka lagi-lagi tadi nyolong ya tetap haram, tapi medit. Jadi kira-kira kalau Nabi masih sugeng, kok ada orang nyolong pelem, cuma nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma medit, kira-kira gitu. Jadi nasihatnya kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya dididik, yang medit juga dididik. Ini jelas hadisnya apa? Wa masuri komindu apa? Sedekahun wa ma'akala sabu fawa lagu sedekah. Sesuatu ya seterusnya mau kembali ya. Baik, jazakumullah khairan. Mungkin di sini ada 2 atau 3 pertanyaan. 2 aja kalau 3 kebanyakan. 2 pertanyaan ini dari Bapak Ibu yang bertanya. 1 dari Ibu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Menarik tadi dengan Ustaz. Saya teringat ini terkait dengan pamrih itu sebenarnya boleh bekerja. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kegiatan selalunya ada pamrih. Bahkan termasuk juga pamrih untuk jabatan itu Allah begitu. Juga tadi yang disampaikan Ustaz. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, langsung 2 aja. Yang kedua. Yang kedua ada? Ya, kalau satu bagus. Ada Gus. Oh iya. Ketika kita menggunakan barang-barang kampus tapi kira-kira perlu akan juga Makanya ternyata terusi juga. Waalaikumsalam. Itu memang bab yang panjang, ini saya tak jawab. Pak ini siapa namanya? Begini ya, kalau untuk daftar jadi wali seperti itu masalah besar. Tapi kalau udah wali kan apa? Memang ayatnya jelas ya. Banyak yang hafal mungkin. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Terus ditutup wala tamnun tastakthir. Itu semua ahli tafsir kalau maknanya gini.
wala tamnu lan ojo ngekei sira Muhammad, kamu jangan pernah memberi orang lain tastaksiru hale arep-arep untuk luwih akeh sira. Dari kata-kata kasir berhubung kena sin ditolak terus astaghfiru minta ampun, berarti astaghfiru minta lebih banyak. Jadi kamu jangan pernah memberi orang lain dengan harapan dapat lebih. Itu semua ulama berdebat. Ada mengatakan itu khusus nabi dan para wali. Itu enggak etis kalau seorang nabi, seorang wali ngasih orang kok enggak ikhlas. Tapi kalau orang kebanyakan, ya kalau ada acara resepsi kan buah, kalau nanti punya acara enggak dibuih kan ya. Padahal tak tekan terus gak tekan. Ya karena kita ini manusia biasa lah, mesti biasanya ya gitu. Sering dipinjemin sepeda motor orang lain, ketika terus kita pinjam nggak boleh, mesti butuhnya kan. Padahal pas pinjam sering tak pinjemin, kenapa sekarang enggak? Jadi itu ada mengatakan ya kalau tidak wali ya boleh lah. Wong memang fitrah manusia itu kan ingin tadi, ingin diwongke. Kalau kita sering pinjemin teman sepeda motor, suatu saat kita pinjam tidak boleh, berarti butuhnya itu padahal dulu sering. Itu sudah diperingatkan sama Allah, wala tamu tas taksir. Jadi jangan pernah kamu memberi orang lain kemudian anda berharap mendapat lebih, karena nanti itu nyusul kayak mirip suap. Ya, misalnya kita ngasih pejabat tertentu atau yang punya otoritas tertentu, kemudian kita hanya ngasih 10 juta, ininya dapat pegawai tetap misalnya, atau ingin jadi pejabat tertentu. Itu kan memberi dengan kalau yang seperti itu sudah mirip suap. Tapi yang repot kan yang masalah adat istiadat, kayak ya dua, kalau di Jawa itu bilang dua, kalau ada resepsi kita datang. Tapi nyatanya kalau kita punya acara dia ada datang kan kelihatan aslinya. Yang dulu katanya sok ikhlas, ternyata kalau nggak dibalas kunjungan juga. Bagaimana kan tanya hukumnya pamrih boleh enggak? Ya untuk orang kebanyakan boleh. Tapi yang sudah latihan jadi wali jangan. Nah pertanyaan ibu tadi begini, itu banyak yang tersinggung, tapi ini hukum ya jauh, ini sudah biasa saja, biasa. Itu pengurus masjid di daerah saya itu sering curhat sama saya. Masjid sekarang kan bagus-bagus, termasuk toiletnya kan bagus. Itu banyak orang kampung yang toiletnya di rumah itu jelek atau memang nggak punya. Itu ke masjid benda ini missing. Jadi kebeletnya di rumah lari ke masjid, karena masjidnya menyediakan toiletnya. Yang parah lagi, kalau tidur sekarang di masjid, ini yang cerita takmirnya kan sebagian santri saya itu masjid di daerah-daerah Pantura. Dulu kalau tidur habis zuhur itu di rumah, setelah masjid itu ada AC-nya, terus ada kipas anginnya. Lalu lucunya kalau mau pertemuan sama mitra bisnisnya atau keluarga, kok ketemu di masjid? Nyalain AC, diskusi panjang lebar, karena di rumah sumpah. Selain sumpah nggak ada AC-nya, ini kalau ada istri marah kan parah lagi. Panas dua-duanya suasana. Sehingga sekarang jadi adat-adat. Santri sama santri kalau ingin ketemu, pebisnis sama pebisnis kalau ingin ketemu juga di masjid. Nggak takut istri, diskusi enak, ada AC-nya. Kalau butuh kamar mandi, itu hukumnya gimana? Kampus juga gitu. Ini tambah ingin menyinggung. Sampai misalnya seorang dosen, kalau ketemu teman itu senang di kantor daripada di kos-kosan. Di kos-kosan nggak keren, apalagi pas nunggak takut ibu kos. Padahal di kampus, nanti ketemu di kantor. Padahal nanti setelah di kantor, menurut saya difasilitasi ada dan mungkin dari pihak kampus karena tamunya pegawai. Pertanyaannya, apa itu masuk anggaran yang disahkan UI? Jadi kalau nurutin itu panjang, bisa panjang dan lebar. Makanya itu pernah terjadi, tapi ini tentu nggak boleh ditiru karena wali. Kalau nggak wali sudah kayak umumnya orang saja. Itu Abdul bin Umar itu pernah malam-malam tuh ke pendopo, kira-kira gitu ya. Dulu nggak ada pendopo, tapi mirip-mirip. Nyalain lampu, padahal dia mau sholat, mau ibadah. Kamu dari mana? Dari pendopo. Ini nyambut tadi siapa? Saya. Untuk apa? Untuk sholat gini. Jangan. Kalau sholat dulu. Kenapa? Itu pendopo milik rakyat, jadi boleh nyala kalau ada acara dengan rakyat. Kalau kamu itu urusan pribadi meskipun sholat. Sampai segitunya namanya Umar negur putranya Abdul, karena dia ikut abahnya di satu negara dapat hadiah, istrinya juga dapat hadiah. Sampai pulang dilucuti sama Umar, ayo kembalikan ke Baitul Mal, ke kas negara. Kamu saya dikasih pribadi, kalau kamu tidak anaknya saya sebagai presiden dikasih enggak ya sudah itu milik negara. Itu sudah sebelum ada Pak Jokowi punya adat membalikan ke KPK itu dulu. Kalau dapat apa hadiah itu dulu pertama itu melakukan itu Umar. Jadi wahyu yang berat.
Makanya terus ada etika bersama, misalnya mobil kampus ya kalau dipakai acara keluarga yang mencolok jangan. Jadi kalau deket-deket misalnya rektor atau dekan diundang keluarganya 7 kilo, masa pakai mobil kampus gak boleh. Tapi kalau sampai Rio ya keterlaluan. Keluarga kan. Ya pokoknya tanya nurani lah, kira-kira itu menurut adat dimaafkan apa? Saya misalnya dapat mobil inventaris, kalau dipakai 7 kilo, 10 kilo acara keluarga yang nggak ada hubungannya dengan UI, orang itu gampang maklumi. Tapi kalau ke Rio, terus pakai SPJ UI kan ya keterlaluan gitu. Jadi itu makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, kamu ngelola harta negara, kemudian Anda menggaji diri kamu sendiri, ukurannya apa? Terus beliau baca ayat, saya, anak, kata beliau, saya mengurus Baitul Mal sebagaimana wali yatim mengurus Baitul Yatim. Yaitu ukurannya apa? Yang gonian alias takfif, kalau dia kaya ya cukup pakai milik pribadi, tapi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kalau dia fakir maka boleh memanfaatkan. Jadi itu ukurannya nggak ada, itu nggak hanya di kampus, di pondok ya saya alami seperti itu. Yang namanya pondok kan fasilitas pondok, ada mobil infant, tentu yang sering pakai itu ya keluarga kiai, apa keponakannya, apa iparnya, apa. Tapi kiai yang sufi termasuk bapak saya itu nggak mau betul. Saya itu mulai latihan kiai itu sudah punya mobil, karena ya takut pakai mobil pondok. Karena itu yang latihan kiai yang papan atas itu, yang sufinya papan atas itu, bangun itu tiap akhir tahun itu bayar listrik. Kata beliau, anak-anakku yang ngambil listrik pondok ya bayar. Padahal pikirannya santri itu kan dipakai anaknya, gurunya itu seneng, tapi bayar. Bapak saya bayar, sampai sekarang bayar. Sama pondok saya sendiri, karena pasti anak saya pernah pakai listrik pondok, pakai fasilitas. Jadi orang karena takut tadi, ya itu tadi. Coba misalnya dengan, makanya kalau saya ditanya gitu paling susah ya di masjid tadi. Kita melarang itu tidak mungkin, masa orang senang masjid gak boleh. Jadi kata cerita teman saya, kadang melayu ke rumah karena terus kesusunan Thailand. Tak tanya kenapa ada di rumah saja, Thailandnya jelek. Jadi masjid-masjid kampung sekarang itu kalau orang rumpi lebih betah, karena ada kipas anginnya. Jadi kalau siang nyalain kipas angin terus tidur, daripada di rumah dimarahin istri tidur di. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak nyalain kipas angin untuk tidur? Nah kita misalnya kalau masjid kota kan jelas ada aturan nggak boleh tidur, tapi sama jagungannya lama ketiduran. Jadi seperti itu mau nggak mau. Makanya kata Abu Hanifah, fikih itu harus ngikuti mutoradil adat yang berjalan. Kan tidak lucu misalnya kita punya tamu di UI, ayo ketemunya nanti di kos saja, kan ini tidak milik saya. Orang itu tidak akan mengatakan itu sufi atau waroi, tapi muta'amid, orang yang mempersulit macam segitu. Terus nanti misalnya saya punya tamu 5 di UIPres, karena saya ngantornya di UIPres, tamu 5 terus tehnya tak gaji pakai uang saya, itu kan yang menyinggung orang banyak. Masa gitu saja diganti. Jadi itu masalah-masalah yang ya tadi, masa satu degan saja kok nyuri. Tapi ketika dihalalkan nanti terus menerus. Ya makanya itu oleh Abu Hanifah dibahkan di alam raya ini ada yang namanya mu'atok. Mu'atok itu tahu-tahu ada perilaku sosial yang secara konsensus itu orang mudah itu disebut ulama. Coba saya misalnya punya kursi di depan, banyak kan di jalan-jalan raya ada kursi di depan. Kamu nyetop bis duduk di situ. Terus kamu saking sufinya notok-notok namanya rumah tok. Ada orangnya baru di kamar mandi, baru tidur, bangun-bangun, wonten apa? Nyuwun sewu pamit jadi derek. Enggak. Kira-kira orangnya mantau apa enggak? Karena ngel-ngel loh gitu, kan mendingan langsung duduk. Lah nanti mulai masalah gini, boleh duduknya transaksi narkoba, itu masalah. Tapi kalau sekedar duduk untuk nyetop bis atau nunggu teman, makanya Abu Hanifah ngendikan ukurannya itu adat. Makanya di fikih ada sebut al-adat muhakkamah. Adat itu juga bagian dari referensi hukum. Ya disebut apa al-adat. Ya Bu ya, jadi ukurannya nurani sama adat. Jadi kalau tamu 1-2 ya pakai teh kampus. Tapi kalau tamunya 1 bis ya jangan. 1 bis itu yang pegawai OB-nya juga nggak kalau orang itu kan